Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebentar saya akan share screen ya. Ya, mungkin sudah terlihat ya di sana. Sudah, Ya, sudah. ya malam hari ini ya kita akan membahas tentang apa itu sebenarnya penuaan ya, seberapa besar dampaknya bagi kehidupan kita, ya baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, pribadi, psikologis dan lain sebagainya. Dan bagaimana solusi modern ya untuk menolak proses penuaan itu sendiri. Ya sebenarnya memang tadi sesuai diperkenalkan ya, penuaan ini adalah bidang studi saya. Jadi sejak apa itu S2 dan sampai sekarang saya aktif melakukan penelitian riset ya di Fakultas Farmasi ya. Jadi di universitas, satu universitas swasta di Surabaya, saya banyak meneliti tentang penuaan. Jadi kalau penuaan ini sesuatu yang sulit dipelajari karena kalau kita mempelajarinya di manusia, ya kita harus mempelajari proses penuaan itu secara alamiah yang mana membutuhkan waktu puluhan tahun. Jangan-jangan yang meneliti sudah mati duluan daripada yang subjek penelitiannya ya, yang diteliti. Karena itu untuk melakukan penelitian di bidang penuaan biasanya umumnya ya para ilmuwan itu dia menggunakan hewan yang usianya pendek. Ya, hewan yang usianya pendek otomatis kan laju penuaannya berjalan lebih cepat. Nah, kebetulan saya di tahun ini sedang ada penelitian juga, riset di bidang penuaan. Jadi saya menginduksi proses penuaan terjadi itu lebih cepat di hewan mencit ya. Mencit itu kalau orang awam biasanya ngomongnya tikus ceturut ya. Tikus yang kecil itu. Nah, itu dia umurnya rata-rata 2 sampai 3 tahun. Kalau tikus yang besar ya, seperti yang dilihat yang tikus got itu yang bisa ukurannya besar sekali sampai segede anak kucing itu ya. Itu usianya bisa sampai 4 tahun. Jadi sejak dia lahir sampai mati ya karena usia tua, biasanya matinya kena tumor gitu ya. Nah itu saya meneliti di mencit. Jadi mencitnya saya induksi untuk menua cepat ya. Saya berikan obat-obatan atau ramuan apapun ya. Kebetulan juga tahun ini saya meneliti tentang stem cell. Jadi saya kalau berikan stem cell apakah dia bisa ini apa menuanya lebih lambat. Jadi memang kalau di istilah akademisnya ilmu yang mempelajari tentang penuaan itu disebutnya biogerontologi. Ini bidang kajian studi saya di sana. Nah, lanjut ke sini ya. Nah, penuaan ini sebenarnya adalah ini ya, apa fenomena yang dari tahun ke tahun ini semakin urgent ya, semakin mendesak. Kenapa? Karena usia harapan hidup manusia itu memanjang. Ini kebalikan dengan mitos yang diyakini banyak orang ya bahwa usia manusia itu memendek. Enggak ya. Usia manusia itu makin panjang, makin lama makin panjang. Ya, jadi kalau usia harapan hidup di awal abad ke-20 di tahun 1901 dulu ya, itu usia manusia rata-rata 40-an tahun. Ya, jadi artinya eh, satu kohort populasi yang kalau hari ini lahir 100 orang, 100 orang ini tinggal separuhnya itu di usia berapa? Ya itu dulu kalau dari data survei statistik itu menunjukkan 40 tahun. Artinya di usia 40 tahun itu hanya sekitar 50% ya populasi yang tertinggal. Sebagian besar itu mati sebelum ya separuhnya, jadi sekitar 20%, 15 sampai 20%, eh, ya sekitar gitu ya itu mati sebelum menginjak usia puber oleh karena infeksi. Bisa karena infeksi setelah melahirkan kena infeksi lalu meninggal atau di tahun pertama kehidupannya meninggal ya atau di tahun-tahun berikutnya pokoknya sebelum usia puber itu sebagian besar meninggal di usia itu ya karena penyakit-penyakit infeksi yang sekarang itu bisa dicegah atau bisa diobati dengan mudah. Bisa diobati dengan antibiotika atau dicegah dengan metode vaksinasi. Jadi pertemuan antibiotika di tahun 1928 dan metode vaksinasi yang efektif itu dia mencegah kematian dini, ya, kematian prematur. Sehingga orang-orang yang dulunya itu akan mati karena penyakit infeksi, mati karena penyakit ini apa, infeksi karena ini ya penyakit menular atau karena kurangnya kebersihan, ya itu sekarang bisa ditanggulangi. Ya.
juga dengan higiene dan sanitasi ya, kebersihan lingkungan. Dulu orang kena penyakit diare aja ya, seperti di Inggris itu diare bisa puluhan ribu, ratusan ribu orang meninggal karena diare. Ya, sebelum ditemukannya antibiotika dan metode sanitasi dan higiene ya, kebersihan lingkungan. Sekarang kita tahu bahwa banyak penyakit itu disebabkan oleh karena penyakit infeksi, infeksi akut. Ya, kita bisa tanggulangi, kita bisa jaga lingkungan jadi lebih bersih, ya, sehingga mencegah penularan penyakit infeksi. Kita juga bisa mengobati mereka yang terkena penyakit infeksi dengan antibiotika. Nah, karena banyak orang yang terselamatkan dari penyakit infeksi, banyak di antara mereka yang bisa hidup melebihi ya rata-rata usia 40 tahun. Bisa sampai usia 50, 60, ya 70, 80, ya. Di usia-usia seperti itu, ya penyakit-penyakit yang dulunya jarang, dulu jarang itu bukan karena penyakit itu tidak ada, karena orang sebelum sakit kena diabetes, sebelum sakit kena hipertensi, stroke, ya, penyakit jantung, kanker, mereka sudah mati duluan oleh karena kolera, mati karena tipes, mati karena tuberkulosis, ya, mati karena dehidrasi oleh karena diare. Nah, karena semua penyakit itu bisa diobati dengan mudah sekarang, bahkan pengobatan TB itu gratis, tis ya, nol, nggak usah bayar, tinggal datang saja, daftar di puskesmas, dikasih obatnya gratis, tis ya, itu eh, bisa ditanggulangi. Ya, mereka yang terkena infeksi TB, tuberkulosis, ya, bisa diberikan obat sembuh, bisa bertahan hidup lama, bisa kena penyakit jantung dulu, kena diabetes, kena GOUT, ya, penyakit asam urat, baru meninggalnya nanti kena kanker di usia 70 tahun. Ya, jadi seolah-olah penyakit itu sekarang meningkat insidennya, padahal bukan karena meningkat insidennya, enggak, karena banyak orang yang bisa mencapai usia tua sekarang. Penduduk di usia 60 ke atas yang kita sebut sebagai lansia, yaitu penduduk dengan populasi dengan usia di atas 60 tahun itu dari tahun ke tahun meningkatnya pesat, jauh lebih pesat daripada peningkatan ini apa kelahiran. Di negara-negara maju seperti Asia Timur, ya, seperti Korea, seperti Jepang, itu peningkatan penduduk dengan usia lansia itu cepat sekali meningkatnya. Demikian juga di Indonesia ya, bisa meningkat setiap tahun itu sekian persen ya. Bahkan angka kelahiran di Indonesia itu cuma sekitar pertumbuhan penduduk ya sekitar dua setengah, itu masih disumbangkan sebagian besar oleh angka kelahiran baru. Tapi pertumbuhan penduduk juga disebabkan oleh mampu bertahan hidupnya ya, orang-orang itu usianya memanjang semua. Jadi populasinya kelihatannya membludak ya, tapi bukan karena hanya karena kelahiran, tapi juga banyaknya orang yang mampu bertahan hidup. Nah, kalau populasi lansia itu makin banyak, artinya apa? Artinya penyakit-penyakit terkait usia tua itu makin sering kita jumpai. Ya, kalau dalam istilah kedokterannya disebut dengan ARDS ya. Penyakit jantung itu bukan tidak bisa menjangkiti anak usia orang usia 30 ya, bukan tidak bisa, tapi jarang. Jarang sekali langka ya, penduduk usia masih 25 terkena penyakit jantung itu sesuatu yang langka. Bukan tidak ada ya, ada seperti itu. Tapi itu orang terkena penyakit jantung itu umumnya di atas usia 45 tahun ya, di atas usia 50 tahun. Demikian juga dengan kanker usus besar atau hipertensi atau stroke ya, itu mulai meningkat di atas usia 50 tahun. Nah, semakin banyak usia ini apa eh, penyakit-penyakit terkait usia ya. Ini makanya banyak orang yang berobat ya usia di atas 60 tahun itu mulai langganannya bukan lagi ke rumah makan ya, rumah makan Padang, tapi langganannya ke dokter gitu ya. Isi dompetnya, isi tasnya bukan lagi parfum tapi minyak angin, minyak kapak gitu-gitu ya. Nah, pengobatan yang ada sekarang untuk mengobati penyakit jantung, penyakit-penyakit kronis ya, itu umumnya sifatnya simptomatis. Ya, artinya misalnya seperti ini. Orang dengan hipertensi ya, sudah terjadi penurunan fungsi ginjal oleh karena hipertensi, ya diobati ya tensinya. Ya. Orang dengan gula darah yang tinggi, diabetes, karena kegagalan dari sel-sel pankreas untuk menghasilkan insulin. Yang diobati apa? Ya, gula darahnya diturunkan. Tapi apakah dengan menurunkan gula darah, dengan menurunkan tensi, maka kehidupan orang itu bisa normal kalau obatnya dilepas? Ya tidak bisa. Ya, nggak bisa. Ketika obatnya dilepas, ya gula darahnya naik lagi, ya tensinya naik lagi, seperti itu ya. Karena proses penuaan yang menyebabkan
peningkatan tensi yang menyebabkan kerusakan sel-sel beta pankreas itu masih berlangsung. Obat-obatan itu lebih bersifat simptomatis, hanya mengobati gejala dan tandanya saja. Ya, jadi kalau padanannya di penyakit akut, ya padannya di penyakit akut, itu orang sakit batuk pilek oleh karena ada infeksi virus di saluran pernapasan, ya dokternya hanya mengobati gejala dan tanda batuk dan pileknya saja, ya batuk dan pileknya di stop. Tapi apakah virusnya di tenggorokan mati? Ya tidak, ya masih ada di sana. Sama seperti penyakit diabetes. Orang terkena diabetes oleh karena kerusakan sel beta pankreas, tidak bisa menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup, gula darahnya naik. Diberikan obat-obatan untuk menurunkan gula darah. Apakah obat-obatan itu bisa memperbaiki kerusakan sel beta pankreas? Ya tidak, ya. Yang diobati adalah gula darahnya yang naik. Karena apa? Karena kerusakan sel beta pankreas, ya, salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan adalah proses penuaan. Apakah bisa mengobati penuaan? Sampai sekarang belum ada, ya, belum ada setidaknya di pengobatan kedokteran mainstream arus utama itu belum ada, penuaan tidak dianggap sebagai suatu penyakit. Tapi kalau di cabang ilmu biogerontologi, ya, penuaan itu sendiri dianggap sebagai suatu kelainan, ya. Jadi eh, mati karena penuaan, ya itu dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar. Apa itu? Hak untuk hidup, ya. Kalau hak untuk hidup itu tidak memiliki tanggal expired, ya, tidak ada tanggal kadaluarsanya, maka kematian itu sendiri bisa dianggap sebagai mati karena penuaan, ya. Itu sendiri bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ya, mereka para filsuf di bidang biogerontologi menyebutkannya seperti itu. Ya, tidak heran kalau mereka berusaha mengobati penuaan itu sendiri. Jadi tidak mengobati hipertensinya, tidak mengobati diabetesnya, tapi mengobati akar masalahnya, yaitu apa? Penuaan. Ya. Nah, eh, apa mungkin bagi beberapa orang mendengarkannya seperti, wah itu kan cuma ini ya, fiksi ya, fiksi fiksi ilmiah orang bisa mengobati penuaan. Mungkin mereka berpikir bahwa oh, di luar sana penuaan itu sesuatu yang universal. Ya, bahkan mesin mobil pun menua, betul ya. Mesin mobil pun menua, mesin mobil walaupun bukan benda hidup, itu juga mengalami keausan ya, penuaan. Tapi jangan salah ya, tubuh manusia atau sistem biologis itu tidak bisa disamakan dengan sistem mekanik ya. Jadi kalau di ilmu kimia ada yang namanya sistem biologis itu sistem yang terbuka ya, eh, open system yang artinya dia bisa menerima energi dari luar ya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Faktanya ya di luar sana berdasarkan laju penuaannya ya itu ada banyak sekali bisa dibagi menjadi tiga macam makhluk hidup ya, makhluk hidup yang menua cepat ya, yang lahir hari ini 2 minggu kemudian mati karena proses penuaan. Apa itu? Lalat ya. Lalat itu dia lahir menetas dari telurnya hari ini, dia 2 minggu lagi sudah mati itu karena penuaan. Ya, demikian juga dengan serangga-serangga yang lain, serangga itu umurnya pendek-pendek ya dalam hitungan minggu bulan gitu ya. Tapi ternyata di luar sana ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup ribuan tahun. Contohnya seperti ini apa pinus longaiva ya, pohon pinus tertentu itu dia bisa hidup sampai 5 ribuan tahun lebih. Ya. Dia mati bukan karena proses penuaan, matinya karena bencana alam, entah disambar petir, tertimpa batu oleh karena tanah longsor, kebanjiran, mati dia. Nah, tapi matinya bukan karena proses penuaan. Demikian juga ada beberapa hewan di luar sana yang tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Matinya oleh karena infeksi, mati karena kejepit batu, gitu. Misalnya lobster, gitu ya. Lobster itu kalau tidak berakhir di atas piring kita, ya dia bisa hidup ratusan tahun, gitu ya. Lobster tertua yang pernah ini apa teridentifikasi, terkonfirmasi usianya, itu usianya hampir atau bahkan lebih dari 200 tahun. Jadi lobster yang ditangkap di Amerika dan di anu apa dipajang ya, lobster hidup ini dipajang di akuarium di sebuah restoran ya. Restoran yang usia restorannya itu sudah sekitar hampir 200 tahun itu. Jadi sejak restoran itu buka sampai baru dilepas lagi lobsternya di tahun berapa tuh? 2000 berapa? Restorannya itu sudah buka sejak tahun 1800-an. Jadi hampir atau bahkan lebih dari 200 tahun itu. Artinya ya, ini makhluk hidup yang tidak menua. Ada contoh yang lain seperti kerang Islandia ya, Arctica islandica itu yang tertangkap nelayan dan akhirnya dijadikan subjek penelitian.
itu usianya sudah 500 tahun lebih. Ya, bahkan kerang ini sudah menetas dari telurnya sejak Columbus belum menemukan benua Amerika. Ya, kalau dihitung mundur ya. Ya matinya karena ketangkap nelayan aja. Kalau tidak ditangkap ya sampai hari ini dia hidup. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem biologis itu dia mampu, ya mampu bertahan hidup sampai ratusan tahun. Nah, kenapa sistem biologis manusia tidak bisa diolah atau dalam tanda kutip dimanipulasi untuk hidup sekian lama? Itu menjadi mimpi banyak sekali ilmuwan biogerontologi ya. Jadi bagaimana kita bisa dalam tanda kutip meraih kehidupan abadi tanpa harus mati dulu. Itu kalau mati dulu kan keyakinan di agama seperti itu. Nah, ilmuwan biogenetik itu ingin mewujudkan bagaimana caranya kita hidup panjang atau setidaknya ya bisa memperpanjang health span. Jadi bukan rentang hidupnya, tapi rentang hidup dalam kondisi sehat atau yang disebut dengan health span. Jadi kita bukan memperpanjang lifespan, tapi memperpanjang health span. Artinya ya, banyak sekali sebenarnya orang di luar sana itu bukan takut terhadap kematian, ya, tapi bukan takut terhadap usia tua sebenarnya, tapi takut terhadap konsekuensi dari usia tua. Jadi kalau dibayangkan usia tua itu di mana orang sudah naik tangga satu lantai, sudah ngos-ngosan, bangun pagi lututnya kaku, ya, rambutnya rontok semua, botak, kulitnya keriput, ya. Terus banyak kalau saya baru tahu ada istilah sepruten itu ya. Kalau di kedokteran kan namanya seborrheic keratosis, ya seperti bercak-bercak di wajah, ya. Terus buang air besarnya tidak bisa dikendalikan dengan baik, ya. Takut dengan itu-itunya ya, takut dengan konsekuensi dari usia tua. Bukan karena takut usia tuanya sendiri ya. Kalau kita bisa usia tua ratusan tahun hidup tapi tidak menjalani konsekuensinya ya. Kita ibaratnya kita hidup di usia 90 tahun tapi terasa seperti 30 tahun, siapa yang tidak mau ya. Bisa usia sampai 120 tahun. Tapi badan sistem biologisnya tetap berhenti di usia 30 tahun. Ya, siapa yang tidak mau? Semua ingin seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meraih itu ya? Sebenarnya ada beberapa ilmuwan berpikir bahwa proses penuaan itu terjadi salah satunya oleh karena penurunan kadar hormon tertentu di dalam tubuh. Jadi kadar hormon itu dia turun bukan karena penuaan, tapi dia adalah penyebab. Ya, turunnya kadar hormon itu yang menyebabkan proses penuaan. Dan bagaimana caranya kita mempertahankan agar kadar hormon itu dia tetap dalam batas yang normal, ya batas yang tinggi seperti usia orang 20-30 tahunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika kadar hormon itu ya hormon-hormon tertentu dipertahankan kadarnya sama seperti ketika orang berusia 20-30 tahun, maka sistem biologis tubuh kita juga ikut mengalami perbaikan. Ya, massa ototnya tidak mengecil, bisa dipertahankan tetap, tulangnya tidak keropos, ya gula darahnya tetap terkontrol dengan baik, tensinya terkontrol dengan baik, dan risiko penyakitnya menurun. Nah, ada salah satu hormon yang menjadi fokus banyak penelitian ya, ini adalah growth hormone. Ya, ini untuk alasan yang sudah jelas ya. Kadar growth hormone itu dia meningkat ya pesat ketika seseorang berusia prepuber dan puber ya. Dan dia mulai menurun drastis sejak saat itu, sejak usia puber dia turun drastis. Nah, penurunan kadar hormon ini ya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan kadar growth hormone itu dia meningkatkan risiko munculnya penyakit-penyakit kronis terkait usia. Ya. Dan dari ini sudah dibuktikan ya mulai dari hewan coba sampai ke manusia. Kalau mereka di usia-usia di atas 30-40 tahun ya, kalau diberikan ya kadar hormon, diberikan growth hormone, ya diberikan growth hormone, maka otot tulang ya, terus gula darah ya parameter biokimiawi mereka itu tetap bisa dipertahankan baik ketika sama seperti ketika mereka berusia dewasa muda. Ya. Jadi young adults lah. Jadi kalau mencit itu young adults-nya itu antara usia 3 bulan sampai sekitar ini apa 1,5 tahun ya. Itu usia sampai 2 tahun ya. Itu adalah usia dewasa mudanya. Usia dewasa tuanya ya lebih dari 2 tahun itu ya kalau di mencit ya. Kalau di tikus di atas usia 2,5 tahun. Nah, kadar growth hormone dipertahankan tetap tinggi seperti ketika mereka berusia antara 3 bulan sampai 2 tahun. Itu bisa menurunkan risiko mereka untuk menderita penyakit kronis ya, seperti yang saya sebutkan tadi.
Nah, bagaimana caranya mempertahankan agar kadar hormon itu apa pertumbuhan growth hormon itu bisa tetap di apa itu kadar yang seperti dewasa muda? Mereka menginjeksikan growth hormon dari luar, ya. Ini hormon sintetik ya, tapi dia disebutnya biosimilar, artinya struktur kimianya sama persis dengan yang diproduksi di tubuh kita. Ya, dengan metode bioteknologi kita bisa menghasilkan hormon sintetik dengan struktur kimia yang sama persis dengan hormon yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri secara alami. Nah, masalahnya ya menginjeksikan growth hormone atau yang disebutnya GHRT ya, growth hormone replacement therapy, itu dia memiliki banyak sekali efek samping. Kenapa banyak sekali efek samping? Karena begitu hormon itu diinjeksikan, kita tidak mungkin menginjeksikannya setiap hari. Ya, kita menginjeksikannya bisa sekali setiap 2 sampai 3 bulan ya, atau sebulan sekali atau beberapa minggu sekali. Itu dosisnya pasti tinggi di awal ya. Ketika satu kali diinjeksi dosisnya tinggi lalu dia turun perlahan-lahan. Nah, dengan ketika masuk dalam jumlah yang besar ya, dia sempat melebihi batas fisiologis atau batas normal untuk tubuh manusia. Nah, ketika dosisnya mencapai dosis yang suprafisiologis ya lebih tinggi dari kadar yang seharusnya manusia normal terima, itu dia menimbulkan efek samping ya. Efek sampingnya bisa bukannya alih-alih mempertahankan menurunkan risiko diabetes, dia malah memunculkan diabetes ya. Jadi menginduksi munculnya diabetes oleh karena kelebihan kadar growth hormone itu bisa ya, bisa muncul seperti itu. Atau dia bisa meningkatkan risiko terkena kanker. Bukannya menurunkan risiko kena kanker, malah meningkatkan risiko kanker kalau injeksi growth hormonnya. Ya. Karena kita memasukkan growth hormone dari luar masuk dalam tubuh. Itu yang menjadi masalah. Nah, belakang ilmuwan berpikir bagaimana kalau kita jangan memasukkan growth hormone dari luar, tapi kita memacu produksi growth hormone yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Growth hormone yaitu diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Itu kelenjar yang ada di bagian dasar dari otak kita. Letaknya di bagian ini apa? Pusat dari otak ya. Di bagian tengah, di bagian dasarnya. Itu ada kelenjar hipofisis. Nah, kita bisa memacu kelenjar hipofisis untuk menghasilkan lebih banyak growth hormone. Ya, dengan ini apa zat-zat tertentu. Ini yang disebut dengan growth hormone secretagogue. Ya, jadi zat-zat yang bisa memicu produksi ya dan sekresi atau pengeluaran growth hormone oleh kelenjar hipofisis. Nah, ternyata zat-zat itu ya setelah diteliti ternyata adalah asam amino. Asam amino yang sama yang membentuk protein yang ada di dalam makanan kita. Jadi sepenuhnya aman. Jadi karena apa ya? Karena setiap hari kita konsumsi protein sebenarnya. Bedanya ya, kalau kita konsumsi protein, ya asam amino itu kan dia pembentuk protein. Itu dia harus masuk melalui saluran cerna dulu. Dari saluran cerna dia diserap masuk ke dalam liver sehingga peningkatan kadar asam amino dari makanan itu meningkatnya pelan-pelan. Dengan peningkatan yang pelan itu tidak cukup untuk memicu produksi growth hormone yang ada di kelenjar hipofisis. Ya. Nah, dengan metode ini memasukkan asam amino ya melalui pembuluh darah dengan cara ini kan dikemas dalam bentuk nanospray ya, produk dari Esim ini ya, dalam bentuk nanospray, dia disemprotkan di bawah lidah. Di bawah lidah itu dia ada pembuluh darah. Ya, jadi kalau kalian Anda penasaran bisa ngaca lalu dilihat di bawah lidah ada yang berwarna kehijauan itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang ada di bawah lidah itu dia tidak perlu melalui lever dulu sehingga zat apapun yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang ada di bawah lidah itu dia bisa dibawa ke otak dengan waktu yang cepat ya kita bisa meningkatkan dosisnya hanya dalam waktu sesaat jadi sejak disemprotkan dosisnya di dalam darah yang dibawa ke otak itu dia meningkat sesaat dengan peningkatan yang sesaat itu dia sudah cukup untuk menginduksi kelenjar hipofisis ya untuk memproduksi dan mengeluarkan lebih banyak growth hormone. Ya. Ini keunggulannya ya jelas lebih praktis ya, non invasif karena tidak memerlukan injeksi seperti growth hormone ya. Dia cukup disemprotkan di bawah lidah, lebih mudah digunakan ya tidak ada potensi efek samping. Karena kita hanya memacu produksi growth hormone yang ada di dalam tubuh kita sendiri sehingga tidak ada kemungkinan bahwa growth hormone yang produksi itu dia melebihi kadar normal. Kan tidak mungkin. Karena kelenjar hipofisis kita tidak mungkin selama kelenjar hipofisis itu masih normal ya.
itu dia tidak mungkin menghasilkan growth hormone melebihi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Beda dengan kalau kita menginjeksikan growth hormone dari luar. Ya, kita injeksi dari luar, artinya kita masukkan dari luar ya, bisa saja itu melebihi dosis yang seharusnya. Nah, ini ya, enzim power spray ya, menolak tua. Ya, ini sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai macam asam amino, terutama arginin, sitrullin, dan ornitin. Itu semua adalah asam amino dan derivatnya. Yang kalaupun diminum, ya ini diminum pun tidak apa-apa. Gitu, masa mau diminum satu botol pun dalam satu kali minum tidak apa-apa. Jadi kalau khawatir, oh itu zat kimia apa tuh? Ya air 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 minum kita air putih itu juga zat kimia H2O itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada. Saya kadang-kadang bingung kalau ditanya oleh pasien, itu mengandung zat kimia, yang dimaksud zat kimia apa gitu ya. Bahkan air putih kita itu H2O itu juga zat kimia gitu. Air putih gitu. Nah, asam amino ya, ini sama yang ada di dalam makanan, mau dia dikemas dalam bentuk apapun, asam amino struktur kimianya seperti itu ya sama. Bedanya ini dia dikemas dalam bentuk nanospray. Jadi memudahkan pengantaran melalui menembus dinding pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Dan dosisnya ya, ini sebenarnya kecil. Jadi kita sekali makan protein ya, itu eh, sekali makan itu kita bisa satu potong ayam itu ya, itu sekitar 15 sampai 20 gram asam protein ya. Di dalamnya sudah terkandung setidaknya 1 sampai 2 gram ini apa asam amino tertentu misalnya arginin. Nah, daripada kita capek-capek konsumsi ini makanan tinggi proteinnya, ini dikemas ya dalam bentuk nanospray dan disemprotkan di bawah lidah. Dosisnya dalam satu sekali spray itu tidak banyak ya, sebenarnya di bawah 1 gram. Jauh lebih rendah daripada dosis asam amino yang ada di dalam ayam goreng gitu, yang kita makan setiap hari. Bedanya kalau kita semprotkan di bawah lidah, dia dosisnya bisa meningkat pesat, ya cepat, walaupun cuma sesaat ya di dalam sirkulasi darah yang dibawa ke otak. Kalau kita makan ayam gorengnya ya ayam gorengnya kan dia harus dicerna dulu, terus sudah melewati liver dulu di sana. Ya asam aminonya meningkatnya pelan-pelan sehingga tidak mencapai dosis yang cukup untuk bisa menginduksi ini apa growth hormone. Kecuali untuk atlet-atlet binaraga yang dalam sehari bisa konsumsi ini ya ayam itu bisa sampai 2 kilo 3 kilo. Saya pernah mendapatkan pasien itu konsumsi dagingnya ya, daging putih ya, daging ayam itu sehari bisa sampai 2 kilo untuk proses bulking otot ya. Jadi untuk membesarkan otot. Konsumsi protein setinggi itu juga bisa meningkatkan ini apa produksi growth hormone ya. High protein diet. Tapi bedanya ya kan repot. Kita masa harus setiap hari makan ayam 2 kilo hanya untuk meningkatkan produksi growth hormone. Ya, kita sekarang sudah memiliki ini apa produknya ya. Bagaimana cara menginduksi ya kan dari pufits untuk menghasilkan lebih banyak growth hormone tanpa harus makan ayam 2 kilo gitu ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Mungkin sebelum saya lanjut apa yang saya jelaskan tadi, mau ada yang ditanyakan ya, mau karena dokter Hendy ini beliau sangat sibuk ya, pasiennya banyak sekali. Ya, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan perihal tentang enzim power spray. Seperti apa? Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan mungkin 3 pertanyaan maksimal. Tuh ada yang bilang ayam 2 kilo muntah dok, kalau tiap hari. Loh, di sini tidak ada yang ngecim ya? Iya, Nah, kalau yang itu hal ngecip yang biasa biasa loh. itu. Makan 2 kilo sehari itu kecil itu. Iya. Ini dok ada satu pertanyaan yang menarik dok. Jadi kalau untuk orang cuci darah itu bisa konsumsi kah? Gitu. Oh bisa. Jadi kalau tujuannya ingin mencegah biasanya orang dengan cuci darah ini kan dia sudah ini ya penyakit ginjal kronis stadium terminal ya stadium 4 ke atas ya. Itu Hmm. dia biasanya mengalami muscle wasting. Jadi ototnya mengecil semua, tulangnya lebih cepat keropos. Nah, dengan pemberian ini apa growth hormone secretagogue ya. Seperti contohnya produknya ya Isim ini dia bisa membantu agar ini ototnya dia tidak laju penipisan ototnya tidak ini tidak cepat ya. Jadi mempertahankan massa otot, mencegah tulang itu menjadi keropos dan mempertahankan fungsi organ yang lain. Bisa enggak masalah. Ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan yang juga menarik. Untuk wanita yang sudah menopause, apa bisa mens lagi? Maksudnya mungkin
menyimpulkan ketika untuk kembali muda tadi mungkin ya. Gimana itu penjelasannya, dokter? Kalau tujuannya untuk mens lagi ya jelas saya sangat ragu itu bisa ya. Tapi kalau tujuannya untuk membantu menghilangkan gejala menopause-nya seperti misalnya hot flash ya, terus ini badan lebih lebih mudah capek, tulang keropos itu problemnya menopause itu bisa. Ya, tapi kalau tujuannya untuk mens lagi ya enggak bisa ya. Saya sangat ragu itu bisa dilakukan. Oke, sangat jelas sekali jawabannya ya. Nah, oke, ini ada dua pertanyaan yang saya akan baca sekaligus. Setelah ini saya akan lanjutkan ya, biar nanti untuk diskusi produk bisa nanti setelah jelaskan. Jadi yang pertama, kalau lumpuh akibat stroke, apa bisa disembuhkan melalui enzim? Yang kedua, dok, untuk telinga berdengung, apakah bisa pemakaian enzim dan bagaimana pemakaiannya? Ya mungkin yang pertama stroke, yang kedua untuk telinga berdengung. Ya, ya termasuk asam lambung, anxiety. Wah ini banyak sekali nih. Kalau udah konsultasi tentang kesehatan. Silakan dokter, mungkin secara general atau mungkin disampaikan setelah itu. Ya, kelumpuhan akibat stroke itu dia ada banyak gradingnya. Ada yang dia nol sama sekali, artinya dia lumpuh total, tidak bisa bergerak. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau orang normal itu dia 5. Jadi kekuatan ototnya dia sama seperti orang normal. Kalau 4 itu dia kelumpuhan parsial ya. Kelumpuhan paresis biasanya kalau dokter menyebutkan seperti itu. Nah, apakah dengan pemberian enzim ini dia bisa membantu? Kalau membantu jelas bisa. Ya, tapi tidak bisa misalkan dari nol sama sekali terus jadi 5 seperti orang normal ya. eh, itu itu sangat kecil kemungkinannya ya. Tapi kalau dia meningkatkan 1 atau 2 poin di atasnya yang dari awalnya dia cuma 2 jadi 3 dan 4, saya masih yakin itu bisa dilakukan. Ya, karena growth hormone itu dia bisa membantu ini regenerasi ya. Regenerasi jaringan otot, jaringan saraf itu dia bisa. Tapi kalau dia menyembuhkan total seperti sedia kala, saya sangat ragu ya bisa dilakukan. Ya biar nggak overclaim ya. Oke, untuk telinga berdengung, dokter. Kalau telinga berdengung ini saya sarankan untuk konsultasi ke dokter karena telinga berdengung itu dia ada banyak penyebabnya. Mulai dari infeksi sampai tumor. Hmm. Tumor jinak itu dia bisa menimbulkan problem telinga berdengung. Nah, kalau hanya gejalanya telinga berdengung, saya kira lebih baik konsultasi ke dokter dulu, dokter THT, ya, dicari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya oleh karena gangguan di fungsi saraf, ya fungsi saraf itu pun juga ada yang banyak ya, ada banyak macamnya ya. Kalau dia penyebabnya hanya karena proses degenerasi, ya degenerasi oleh karena usia tua, bisa ya, bisa enzim ini bisa membantu. Tapi kalau penyebabnya ya karena tumor atau karena proses infeksi ya diobati dulu aja tumor dan infeksinya. Ya, oke, terima kasih dokter penjelasannya. Nah, ini banyak sekali yang mempunyai gejala, mungkin ini menjadi market yang besar. Ini ada yang tanya tentang GERD anxiety, dokter, dan apakah pemakaian enzim ada healing krisis. Nah, karena mungkin yang tanya ini penderita anxiety, jadi tanyanya healing krisisnya dulu, dokter. Nggak ada ya healing krisis. Sebenarnya kalau di kedokteran itu kita tidak mengenal istilahnya healing krisis itu tidak ada. Oh Ya, gitu. jadi ya healing krisis itu biasanya banyak didapatkan di pengobatan komplementer. Jadi mereka menerima pengobatan komplementer, ada perubahan metabolisme sehingga muncul healing krisis. Atau di ini di komunitas dieting. Ya mereka yang biasanya konsumsi makanan ini konvensional, diet konvensional terus beralih ke diet ketogenik atau ke diet ini yang baru yang pernah saya dengar ketofastosis segala macam, mereka mengenal istilahnya healing krisis. Hmm. Healing krisis itu kalau di kedokteran istilahnya ketoflu. Jadi kalau orang biasa konsumsi karbohidrat, karbohidratnya dihilangkan sama sekali ya dia pasti akan terjadi metabolic shift ya, muncul gejala dan tanda. Ya itu yang bisa dikenal orang healing krisis. Tapi kalau di kedokteran sendiri tidak mengenal istilah healing krisis ya. Oke, terima kasih dokter, Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya dengan antusias ya pertanyaan ini kalau saya baca tetap nggak akan selesai sampai malam.